Pemirsa, komponen cadangan atau Komcat gelombang 1 tahun anggaran 2024 menyelesaikan latihan dasar kemiliteran di Kalimantan Selatan selama kurang lebih 2 bulan. Komponen cadangan ini pemirsa akan akan dikerahkan di situasi-situasi darurat. Lantas seperti apa pelatihan hingga upacara penetapan komponen cadangan gelombang 1 tahun anggaran 2024 ini pemirsa? Berikut laporan dari Karnita Rahman untuk Anda. Sebanyak 500 anggota komponen cadangan Matra Darat atau Komcat gelombang 1 tahun anggaran 2024 telah selesai melakukan latihan dasar kemiliteran yang dilakukan sejak 15 Juli 2024 hingga saat ini sedang dilakukan rangkaian kegiatan upacara penetapan dari komponen cadangan, dan bisa diketahui bahwa kurang lebih selama 2 bulan anggota Komcat ini telah selesai melakukan latihan dasar kemiliteran sehingga sedang melakukan demonstrasi yang didapatkan selama proses pelatihan. Kesiapan, disiplin, dan penuh konsentrasi. Mari kita lihat prajurit komponen cadangan akan melakukan. Berikut kita saksikan liputan mengenai komponen cadangan tahun 2024. Komponen cadangan atau Komcat dibentuk sejak 2021 sesuai dengan undang-undang terkait pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program Komcat ini dibentuk di masa pemerintahan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Di tahun 2024, Komcat Matra Darat membuka 2 gelombang pelatihan pada 15 Juli hingga 12 September dan 23 September hingga 21 November. Proses seleksi anggota Komcat ini tidak jauh berbeda dengan seleksi TNI AD seperti tes kesehatan, tes psikologi, dan lainnya. Selama pelatihan, Komcat diberikan materi terkait latihan dasar kemiliteran. Anggota Komcat juga mendapat pangkat perwira, bintara, dan tamtama sesuai dengan kemampuannya. Anggota Komcat juga diberikan fasilitas uang saku, jaminan kesehatan selama proses latihan dasar kemiliteran, dan asuransi kecelakaan selama 1 tahun. Tujuan Komcat sendiri tentunya kita siapkan untuk didemobilisasi apabila kondisi atau situasi negara membutuhkan. Yang saya sampaikan tadi intinya untuk memperkuat komponen utama yaitu TNI. Para anggota Komcat juga mendapat ijazah yang didapatkan pada Selasa 10 September 2024. Setelah selesai masa pelatihan, nantinya para anggota Komcat akan kembali ke pekerjaan semula dan diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan mengenai bela negara kepada masyarakat. Nilai penting selama pendidikan ya Mak ya. Nilai pentingnya yaitu nilai kedisiplinan sih sebenarnya. Nilai kedisiplinan dan lebih mencintai tanah air gitu Pak. Untuk ke depan? Rencana ke depan saya mungkin saya akan menyebarkan kepada masyarakat apa yang sudah saya dapatkan selama di pendidikan. Setelah upacara penetapan, para anggota Komcat secara resmi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan NKRI. Upacara penetapan ini dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI AD atau Wakasat, Letnan Jenderal Tandio Budi Revita. Wakasat juga menyampaikan Indonesia menganut sistem defensif aktif. Pertahanan Indonesia tidak digunakan untuk agresi. Komcat ini akan digunakan saat situasi darurat karena ancaman kedaulatan negara dapat datang kapan saja. Pelatihan dan rekrutmen anggota komponen cadangan atau Komcat memang berfokus di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur karena fokus pertahanan Indonesia saat ini untuk memperkuat wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN. Persisnya seperti apa komponen cadangan ini? Mau tanya Pak, bagaimana keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam proses rekrutmen hingga pelatihan Komcat ini? Baik Mbak, hari ini kita menetapkan Komcat sejumlah 500 orang di Kalimantan Selatan. Keterlibatan TNI Angkatan Darat, kita mulai dari rekrutmen, pendidikan, dan nanti latihan penyegaran. Sebetulnya kalau saya boleh refreshing Mbak, komponen cadangan ini bukan hanya di darat saja, tapi ada laut dan udara.
laut itu ada kurang lebih 500, udara juga 500. Dan khusus untuk Angkatan Darat itu tersebar dari Aceh, kemudian Kodam 1, wilayah Sumatera Utara, kemudian wilayah Kodam 2, Kodam 3, Kodam 4. Hampir seluruh kodam yang memiliki pulau-pulau besar sudah ada komponen cadangan. Dan tentunya ini merupakan tanggung jawab kita Angkatan Darat untuk menggunakan undang-undang sebagai dasar kita. Karena kan komponen cadangan ini merupakan breakdown dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan. Dan kita Komcat ini merupakan bagian terintegrasi dari sistem pertahanan kita. Untuk proses rekrutmen hingga seleksi itu adakah kategori tertentu bagi para anggota Komcat seperti kriteria? Kalau dari Komcat itu kan sebenarnya mereka sukarela, Mbak ya. Ini mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa ini bukan seperti wajib militer gitu ya. Jadi masyarakat yang sukarela untuk menjadi komponen cadangan, kita latih militer dasar kurang lebih 2,5 bulan sampai 3 bulan untuk mereka siap dimobilisasi apabila mereka nanti dibutuhkan. Dan tentunya dari sisi kesehatan dan psikologi yang utamanya mereka sedikit mendekati untuk ke tentara regulernya, karena nanti mereka akan bagian dari yang untuk menggantikan, kalau dalam menggantikan dan bekerja sama gitu ya, untuk apabila mereka dimobilisasi. Untuk kedepannya apakah secara teknis Komcat ini seperti apa Pak nanti pada saat mungkin perang, atau secara teknis saat perang dan secara substantif untuk kenegaraan ini bagaimana? Saat ini secara regulasi nanti mungkin Pak Pi Dirjen Bun bisa memberikan tambahan penjelasan itu ya, bahwa secara regulasi sekarang masih Komcat ini untuk operasi militer untuk perang, tidak operasi militer selain perang. Tentunya dengan perkembangan situasi yang dinamikanya cukup cepat, Mbak ya. Karena kalau kita lihat satu negara mau menginvasi negara lain itu, pasti dia akan menurunkan dulu kemampuan negara tersebut. Itu ya melalui operasi militer selain perang dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung invasi satu negara ke negara itu jarang dilakukan oleh, pasti strategi besarnya seperti itu. Untuk negara yang memiliki doktrin dia menginvasi negara lain itu, pasti dia akan melemahkan negaranya itu. Dan tentunya ini menjadi kewajiban kita sama-sama gitu ya, untuk merevisi regulasi itu, sehingga apabila ancaman yang sifatnya non militer ini mereka bisa kita siapkan. Sekarang ada pertanyaan apakah program Komcat ini sudah memenuhi atau target untuk kebutuhan. Kita masih terus menambah. Kita berharap per tahun itu bisa mencapai target, saat itu kita rencanakan 25.000. Namun ini masih terus berjalan dengan personil yang ada saat ini. Apa yang disampaikan Bapak Wakasat tadi, sebelum penutupan Komcat tadi sudah ada 9.013 personil, ditambah 500 yang sudah beliau tetapkan tadi, jadi bertambah menjadi 9.513 personil. Demikian. Apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wakasat, kita ada di tengah-tengah globalisasi, negara kita ada di bagian Asia Tenggara dan lebih luas lagi di Indo-Pasifik. Kita tidak tahu kapan ancaman itu akan datang. Sesuai dengan informasi atau analisa setiap sumber yang kita peroleh, bahwa semua negara harus siap untuk mempertahankan kedaulatannya masing-masing. Jadi apabila ada pertanyaan apakah ancaman itu sudah ada, setiap saat kita harus wajib mempertahankan. Dan
adanya kekuatan asing yang mencoba, itu pasti akan menempuh jalur militer yang akan menginvasi setiap negara yang ditargetkan. Untuk itu, kewajiban kita, pemerintah, adalah mempersiapkan seluruh komponen sumber daya nasional yang ada untuk mempertahankan kedaulatan tersebut. Ini kan ada tanggapan terkait UU PSDN ini disebutkan dapat dipidana. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang, seluruh warga negara ada berkewajiban untuk membela kedaulatan NKRI. Dipanggil atau tidak dipanggil, seluruhnya adalah melaksanakan tugas kewajibannya. Hanya saat ini untuk kegiatan Komcat ini yang sudah terbagi dari 3 matra darat, laut, udara, itu sesuai dengan amanat undang-undang. Kita seluruh program ini dibiayai oleh APBN atau APBD. Dengan adanya kewajiban itu, sama seperti kita ASN, apabila sudah ada tugas yang dibebankan oleh kita yang dibiayai oleh negara, personil tersebut tidak memenuhi kewajibannya, ini ada konsekuensi yang harus dia terima apabila tidak bisa memenuhi. Itu bisa berakibat hukum maupun konsekuensi yang lain sendiri untuk diterima oleh yang bersangkutan apabila menolak atau menghindar dari tugas yang sudah diterima. Kalau berbicara sebagai pengembangan keahlian ini, saya lihat-lihat tadi tidak ada anggota komponen cadangan ini yang perempuan, Pak. Itu apakah ada pertimbangan mengapa dan apakah ada pertimbangan lebih lanjut seperti apa, karena ini mengingat bahwa itu berbasis keahlian, karena bisa jadi juga perempuan bisa punya keahlian yang sama. Sebetulnya yang pembentukan sebelumnya ada Mbak, yang untuk perempuan ya, karena kan kita masih punya budaya yang timur yang cukup tinggi ya, jadi tidak bisa pendidikan laki-laki dan perempuan khususnya militer dijadikan satu gitu loh. Makanya karena kita keterbatasan pelatih dan sebagainya, itu kalau tidak salah tahun 2022 Mbak ya, 2022 itu ada pembentukan yang Komcat untuk putri, untuk wanita. Karena apa, budaya tadi, karena kalau nanti laki sama perempuan dididik bareng-bareng ya nanti dikira kita apa, terlalu militeristik terhadap perempuannya gitu kan, walaupun keinginan mereka sendiri ya. Tapi makanya kita jadikan satu, karena tempat kita fasilitasnya sedikit, jadi itu dilaksanakan kalau tidak salah 2022 di Bandung. Jadi betul apa yang disampaikan Bapak Wakasat, program sebelumnya sudah melibatkan Komcat dari wanita, ada tidak sedikit, cukup banyak juga yang kita didik. Seperti apa yang kita sampaikan bahwa komponen cadangan ini melibatkan seluruh profesi masyarakat dan juga seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, dari umur 18 tahun sampai 35 tahun. Dan ini tentang umur juga sedang kita evaluasi. Terkait di Kalimantan Selatan ini yang tadi terlihat tidak ada Komcat wanita, kita melaksanakan Komcat ini memang saat seleksi kebetulan kita juga ingin menghimbau kepada seluruh warga negara, masyarakat, bahwa ini semua tersedia untuk baik wanita maupun pria. Namun ternyata barangkali saat ini kita mengadakan seleksi, calon-calon dari wanita belum memenuhi standar, sehingga kita nanti coba, ini masih ada satu gelombang lagi tahun ini di Kalimantan Timur. Kita harapkan yang calon-calon dari wanita, khusus yang di daerah Kalimantan Timur ini maupun Selatan, bisa memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Sama, jadi umur 18 sampai 35 tahun, warga negara Indonesia, sehat, dan kemudian bisa mengikuti jalannya pendidikan dasar Komcat selama beberapa minggu, dan itu dia siap juga untuk dimobilisasi, sama dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya.
Hingga saat ini sejak tahun 2021, anggota komponen cadangan atau Komcat berjumlah 9.513 dan diharapkan di gelombang 2 nantinya tidak hanya anggota Komcat laki-laki tetapi juga anggota Komcat perempuan ikut terlibat aktif dalam pelatihan nantinya. Dari Kalimantan Selatan, Konita Rahman, Alan Indra, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.